Penelitian imigrasi ini khususnya di Jepang adalah langkah administratif. Nah, sebenarnya jelas mereka overstay, illegal intern. Kedutaannya terlambat dalam merespon ataupun ada kendala-kendala. Halo Sobat Pido semua, bertemu lagi dengan saya, host tercinta kalian, Eksante. Di sini kita akan membahas topik yang mungkin jarang terdengar di telinga Sobat Pido semua. Apa itu? Ya, pendetensian. Pendetensian ini merupakan praktik yang abu-abu karena berada di antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Kita juga sering dengar salah satu negara sahabat kita, negara Jepang, itu adalah negara yang super tertib dan Indonesia sebagai negara yang ramah. Tapi bagaimana ya teman-teman semua, kedua negara ini menangani mereka yang dianggap melanggar peraturan keimigrasian. Untuk mengupas tuntas isu ini, kita akan melihat dari dua sisi. Bagaimana sistem ini dijalankan di Jepang dan bagaimana pula Indonesia melakukannya. Dan yang terpenting, kita juga akan melihat sisi manusiawinya lewat kisah salah seorang sahabat kita yang pernah mengalaminya langsung. Hari ini sudah hadir bersama saya 3 narasumber hebat, yaitu ada Mas Zaid dan Mas Eja yang merupakan petugas imigrasi aktif kita yang pernah menjalani pendidikan di Jepang atau tugas belajar. Kemudian ada petugas aktif kita, Halo Tugas Mido. Mas Azizi. Halo Mbak, terima kasih yang saat ini semuanya. bertugas di Rudenim. Baik Sobat Mido semua, sekarang kita mulai dulu dari sisi Jepangnya ya. Baik Mas Zaid dan Mas Eja, mungkin Sobat Mido semua ini masih asing dengan kata pendetensian. Sebenarnya apa sih itu pendetensian? Apakah sama saja dengan di penjara? Dan juga siapa saja yang berwenang dan apa dasar hukumnya? Oke, Mbak Santi, ini saya menjelaskan ya. Jadi pertanyaan penting nih. Jadi yang perlu dibedakan, penelitian imigrasi ini khususnya di Jepang adalah langkah administratif, bukan pidana. Dan ini tentunya bukan penjara untuk kriminal. Ini murni di bawah wewenang kantor imigrasi Jepang atau bisa disebut Nyukan di sana tuh. Nah, yang berada di bawah Ministry of Justice. Dasar hukumnya adalah Immigration Control and Refuge Recognition Act. Nah, tujuannya sederhana, menahan orang asing yang dianggap melanggar aturan, entah itu izin tinggalnya, overstay, masuk secara ilegal, atau sudah menunggu proses deportasi. Seperti itu. Oke, jadi ini murni administratif ya. Iya. Mas Eja bisa ditambahkan mungkin secara kelembagaan prosesnya seperti apa, kemudian siapa saja yang mungkin possibility-nya itu bisa jadi target. Betul banget kata Mas Zaid tadi, kalau pelaksanaan yang dilakukan di fasilitas khusus yang disebut Immigration Detention Center itu letaknya itu di Tokyo, Osaka, sama Osaka, di mana pejabat imigrasi di lapangan itu punya wewenang untuk menahan seseorang melalui surat perintah yang disebut detention order. Nah, sebenarnya jelas mereka overstay, illegal intern, atau yang paling sering ditemui di sana tuh orang yang sudah dapat perintah deportasi tapi malah nolak pulang untuk kembali ke negaranya, entah itu karena orangnya atau negaranya sendiri yang tidak mau menerima orang tersebut, seperti itu. Lalu untuk prosedurnya apakah dia langsung ditahan atau harus menjalani beberapa prosedur khusus seperti itu? Nah, jadi prosedur nih, menarik nih. Jadi secara garis besar ada 2 tahap. Yang pertama ada yang namanya professional detention atau penahanan sementara. Ini alasannya, ini biasanya dilakukan oleh tugas imigrasi di lapangan dan maksimal 48 jam untuk pemeriksaan awal. Jadi 48 nih untuk pemeriksaan awalnya. Hanya 48 jam aja? Iya, tapi itu baru awalnya doang. Jadi tuh jika di dalam 40 jam itu mereka merasa perlu penahanan lebih yang lanjut nih. Misalnya orang ini dianggap kabur, resikonya kabur yang tinggi. Terus kewenangan berpindah ke Direktur Regional Imigrasi. Inilah yang disebut formal detention. Dan untuk formal detention ini kira-kira berapa lama? Nah, disinilah letak masalah utamanya Mbak. Jadi untuk masa penahanannya itu tidak ada masa waktunya, tidak ada batasannya begitu loh. Nggak seperti Indonesia. Waktunya, ya? Betul, nggak ada batas waktunya. Jadi orang itu bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan di sana, seperti itu. Gak bisa dibayangkan ya ketika kita ditahan tanpa batas waktu tertentu. Tentunya ini untuk dunia internasional pasti akan menyorot ke sisi hak kemanusiaannya ya. Iya. Ya, benar sekali, apalagi kalau peninjauan kembali oleh hakim atas keputusan detensi itu sangat lemah di Jepang, di mana keputusan menahan di sana itu
lepas hampir sepenuhnya dari tangan birokrasi imigrasi. Ini yang membedakan Jepang dengan banyak negara maju lainnya seperti itu. Baik, kalau begitu kita baru saja nih mendengar penuturan dari rekan-rekan kita yang pernah melaksanakan tugas belajar di Jepang. Selanjutnya setelah ini kita akan tampilkan video dari sahabat kita yang pernah mengalami langsung bagaimana proses perdetensian di Jepang. Silahkan disimak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya ingin ceritakan pengalaman saya selama berada di Jepang, yaitu menjadi seorang deteni di Jepang. Jepang itu indah, tertib, bersih. Bahkan di dalam sel tempat saya ditahan, lantainya bersih mengkilap. Makanannya datang tepat waktu, dikemas rapi dalam kotak plastik. Tugasnya, mereka tidak memukul, mereka membungkuk, bicara sopan, menggunakan bahasa Keigo. Tapi, jangan tertipu dengan kebersihan itu, karena di balik tembok nyukan, yang mereka hancurkan bukanlah hidup tubuhmu. Yang mereka hancurkan adalah waktumu dan harapanmu. Saya ingat hari pertama saya masuk, pintu besi tebal itu tertutup. Bam! Suara kuncinya berputar. Dan saat itu juga, saya sadar, saya bukan lagi Aldi. Saya hanyalah nomor di baju olahraga abu-abu. Kalian tahu apa siksaan terberat di sana? Bukan kelaparan, tapi ketidaktahuan. Di penjara kriminal setidaknya kau tahu saya dihukum 2 tahun. Kau bisa menghitung hari, kau bisa mencoret kalender. Sementara di detensi imigrasi Jepang tidak ada kalender. Yang bisa saya coret hanyalah pikiran saya. Saya bertanya kepada petugas, kapan saya pulang? Mereka hanya menjawab, tunggu keputusan dari pusat. Besoknya saya tanya lagi. Jawabannya masih sama. Seminggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, jawabannya tetap sama. Tunggu. Rasanya seperti berdiri di halte bis yang lampunya mati di tengah badai salju. Menunggu bis yang kau tidak tahu apakah akan pernah datang. Di sana saya melihat orang-orang gagah perlahan menjadi gila. Teman satu sel saya, orang dari Timur Tengah, sudah 2 tahun di sana karena negaranya sedang perang dan tidak bisa pulang. Awalnya dia rajin olahraga. Lama-kelamaan dia hanya diam menatap dinding. Lalu, satu malam saya mendengar dia berteriak, memukul kepalanya sendiri ke tembok. Dia depresi. Dia ingin karya Homen, tapi ditolak. Sistem di sana memaksamu untuk menyerah. Mereka seolah bilang, kalau kamu mau bebas dari penderitaan ini, setuju saja untuk dideportasi. Menyerahlah. Tapi bagaimana jika kamu tidak bisa pulang? 8 bulan saya di sana, 8 bulan saya melihat matahari hanya lewat celah teralis dan kaca tebal buram. Saya kehilangan pekerjaan. Saya tidak bisa mengirim uang untuk ibu saya yang sakit di kampung. Saya merasa tidak berguna. Saya merasa bukan manusia. Hanya barang titipan yang tidak diinginkan. Jadi, ketika orang bertanya, bagaimana rasanya ditahan di Jepang? Saya akan jawab, rasanya dingin, sangat dingin. Bukan karena AC-nya, tapi karena di sana kemanusiaan dibutuhkan atas nama aturan. Saya Aldi dan saya bersyukur bisa melihat langit tanpa terharis lagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih rekan telah menjelaskan atau menceritakan pengalamannya selama melaksanakan proses pendetensian di Jepang. Baik, dari Jepang yang penuh aturan dan sangat ketat, kita pulang kampung. Kita beralih ke Mas Azizi dari Imigrasi Indonesia. Mas Azizi, bagaimana sih praktek pendetensian di Indonesia dan apa perbedaannya mungkin dengan praktek pendetensian di Jepang?
Halo Mbak, halo juga selamat sahabat Mido. Menarik sekali ya kita mendengar dari rekan-rekan kita yang pernah studi di Jepang. Nah, kalau di Indonesia secara prinsip itu tujuannya sama, menahan orang asing yang melanggar aturan migrasi sambil menunggu proses selanjutnya. Tapi secara hukum dan kelembagaan, Indonesia punya perbedaan dasar. Kita punya batas waktu. Dasar hukum kita adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, khususnya pada pasal 83 sampai 85. Kalau tidak salah tadi rekan-rekan semua dari Mas Azai dan Mas Eja menyebutkan bahwa di Jepang itu tadi namanya detention center. Nah, kalau di Indonesia ini namanya apa ya Mas Azizi? Nah, kalau di Indonesia itu kita menyebutnya Rudenim atau Rumah Detensi Imigrasi. Ini pentingnya ya, nama rumah bukan lembaga permasyarakatan. Ini untuk menegaskan fungsi yang administratif, bukan penjara, bukan seperti tahanan, bukan seperti yang semata-mata disiksa ataupun dibina secara struktural. Nah, Rudenim ini ada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, yang dimana sekarang Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Nah, kira-kira nih Mas Azizi dari Rudenim ini siapa saja kira-kira bisa menjadi subjek detensinya? Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan kita yang sudah studi di Jepang tadi, mirip dengan Jepang, ada 3 kategori utama. Yang pertama itu orang asing yang melanggar izin tinggal. Nah, jadi ketika nanti Sobat Mido ataupun Mbak ataupun mas-mas yang melihat orang asing yang mencurigakan ataupun sudah tidak sesuai dengan izin tinggalnya, bisa dilaporkan. Yang kedua, yang masuk tanpa dokumen ataupun memalsukan dokumen, dia itu biasanya membuat paspor palsu, identitas palsu yang sengaja untuk menguntungkan dirinya dan merugikan banyak orang serta negara kita sendiri. Nah, yang ketiga dan yang paling banyak itu adalah mereka yang sedang menunggu proses deportasi atau pemulangan sukarela, termasuk di sini kadang para pencari suaka atau para pengungsi yang statusnya sedang diverifikasi oleh UNHCR, gitu Mbak. Nah, ini kita masuk ke tahap penting, pertanyaan pentingnya. Bagaimana dengan prosedur dan durasi waktunya? Karena tadi kita sudah dengar dari pihak Jepang sendiri menyatakan bahwa untuk durasi waktu mereka ini tidak ada batas waktunya. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana Mas Azizi? Nah, ini menarik nih, mari kita bahas tentang batas waktunya ya. Ini bedanya, di Indonesia ini prosedurnya bertahap dan ada batasnya. Tahap pertama, petugas imigrasi itu bisa melakukan penangkapan dan pemeriksaan. Lalu, jika diputuskan perlu pendetensian, pejabat imigrasi berwenang menahan di Rudenim selama 30 hari. Jadi pejabat imigrasi ini punya wewenang khusus. Jadi ketika kasus tersebut belum selesai, dia berhak ataupun mempunyai pendapat, bisa mengeluarkan pendapat untuk menambah selama 30 hari ke depan. Gitu, Mbak. Hanya 30 hari saja, Mas? Betul, jika dalam 30 hari prosesnya belum selesai, misalnya kedutaannya terlambat dalam merespon ataupun ada kendala-kendala, itu bisa diperpanjang oleh Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan Permasyarakatan. Tapi pada dasarnya undang-undang kita memberi batas waktu yang sangat panjang, yaitu 10 tahun, Mbak. 10 tahun itu lama sekali, Mas Azizi. Kenapa seperti itu? Ini perlu diluruskan. Batas 10 tahun itu adalah batas maksimum, batas maksimal selama-lamanya yang diatur dalam undang-undang. Ini biasanya berlaku untuk kasus yang sangat kompleks seperti pengungsi yang tidak bisa dipulangkan. Contohnya negaranya ada perang nih dan tidak ada negara ketiga yang mau menerima, seperti itu. Tapi dalam praktik normal untuk kasus overstay biasa jarang sekali, umumnya hanya 1 sampai 6 bulan saja. Tergantung seberapa cepat dokumen deportasinya siap dan negara asalnya bersedia menerimanya kembali. Undang-undang kita juga memberikan opsi setelah 6 bulan jika deportasi belum bisa, detainnya bisa dikeluarkan dari Rudenim dengan status wajib melapor seperti itu. Jadi tidak ada kata seperti dia bebas kemana saja, dia bebas melakukan apa saja, dia wajib melapor ke Rudenim seperti itu, Mbak. Oh, jadi ada alternatif ya selain ditahan. Kemudian bagaimana Mas dengan sistem pengawasannya? Karena di Jepang tadi kita dengar dari Mas Zai dan Mas Eja itu sepertinya lemah untuk di Jepang sendiri. Seperti itu. Bukan lemah ya, kita tidak bisa bilang Jepang itu lemah, tetapi di Indonesia sendiri selalu melakukan pengawasan internal. Tentu ada dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Secara eksternal, Ombudsman Republik Indonesia punya wewenang mengawasi pelayanan publik, termasuk di Rudenim. Selain itu,
kita sangat terbuka dengan lembaga internasional seperti IOM dan UNHCR. Seringkali bekerja sama dengan UNENIM untuk memastikan standar HAM, kesehatan dan pemenuhan hak dasar para DTNI. Jadi tidak serta-merta membiarkan DTNI itu seperti ibarat kata kasarnya mati kelaparan, tidak diperhatikan baik dari kesehatannya, baik dari mentalnya. Jadi kita harus memperhatikan juga demi hak asasi manusia yang ada. Seperti itu Mbak, seperti itu Mas. Keren. Baik Sobat Mido, kita sudah dengar tadi penjelasan dari Mas Adisi mengenai taktik pendetensian di Indonesia. Luar biasa sekali ya, kita sudah dapat gambaran jelas dari dua negara, baik dari pihak Jepang maupun Indonesia. Nah, mas-mas semua, kalau misalnya kita bandingkan nih, apple to apple, apa poin paling menonjol yang mungkin membedakan Jepang dan Indonesia? Ini kita mungkin bisa mulai dari Mas Zaid dan Mas Eja dulu ya. Oke, boleh. Jadi yang paling mencolok nih, seperti yang sudah kita bahas, itu terkait dengan jangka waktu detensinya juga nih. Jepang tidak punya batas waktu pasti murni terkait dengan diskresi migrasi. Sementara di Indonesia, meskipun batas maksimumnya 10 tahun, tapi ada mekanisme review nih. Jadi contohnya secara berkala, misalnya per 30 hari atau bahkan sampai 1 bulan. Dan ada opsi alternatives of detention. Jadi mereka ini wajib lapor yang lebih jelas diatur, seperti itu. Nah, saya sedikit tambahin lagi nih. Kalau peran yudikatif di Jepang itu seperti saya yang bilang tadi, kalau di Jepang itu hampir hakim itu tidak terlibat dalam proses interview detensi. Ya, dimana banyak negara lain seperti dalam penanganannya itu harus divalidasi oleh hakim. Tapi di Jepang ini tidak, dimana imigrasi ini membuat kekuasaan yang lebih sangat absolut gitu, seperti itu. Kalau begitu Mas Azizi bagaimana nih dari kacamata imigrasi Indonesia? Dari pihak kita imigrasi Indonesia itu setuju, apalagi terutama saya sangat setuju. Nah, poin kedua adalah soal fleksibilitas dan kerjasama. Indonesia mungkin karena kita juga negara pengirim migran ya. Kita tahu negara kita ini salah satu negara pengirim migran. Banyak TKI-nya Iya, banyak ya. Lebih banyak bekerja sama dengan lembaga internasional seperti IOM untuk menjamin hak dasar. Fokus kita sekarang adalah bagaimana agar UNENIM itu benar-benar last resort atau langkah terakhir, bukan langkah pertama atau bukan ada langkah-langkah selanjutnya. Jadi UNENIM itu langkah terakhir agar bisa memutuskan suatu pendapat atau memutuskan suatu hak agar bisa lebih baik ke depannya, seperti itu. Nah, kalau gitu poin yang sangat kuat ya oleh Mas Azizi. Ini menunjukkan bahwa penegakan kedaulatan negara itu dengan hak asasi manusia itu ternyata batasnya sangat beda tipis ya. Wah, Sobat Mido semua, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Sungguh diskusi tadi itu sangat membuka mata dan semoga menambah wawasan Sobat Mido semua. Hari ini kita belajar bahwa baik Jepang maupun Indonesia masing-masing memiliki mekanisme pendetensian sendiri demi menjaga kedaulatan negara. Tapi pendekatannya sangat berbeda. Jepang dengan sistem yang sangat ketat, kemudian juga kaku dan tanpa batas waktu, menciptakan efisiensi administratif, tapi juga mengorbankan sisi kemanusiaannya. Sementara di sisi lain Indonesia, kita dengan UU yang lebih baru, mencoba menyimbangkannya dengan batas waktu dan kerjasama internasional. Meski tantangan di lapangan itu pasti tetap ada. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Mas Zaid, Mas Eja, juga Mas Azizi, Terima kasih kembali, dan Mbak. juga tadi sahabat kita yang sudah mau menceritakan bagaimana pengalamannya selama menjalani proses pendetensian di Jepang. Semoga diskusi ini membuka mata kita semua, ya Mas, tentang pentingnya kebijakan imigrasi tidak hanya adil secara hukum, tapi juga manusiawi dalam pelaksanaannya. Saya Eksanti, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Love is all we need to keep the light.